sisanya sekian kami tahan. Kalau nanti ada ahli waris yang lain, which is pamannya dia atau saudara laki-lakinya dia, meminta bagian. Jadi negara masuk. Ya, jadi Oh, dia, jadi dia pada saat jual apartemen itu nggak dikasih keseluruhan, gitu ya. Kalau haknya dia 7/8, dia dapat 7/8, 1/8-nya ditahan, Pak. Gitu. Ya hebat. hmm, Maksudnya, wow, ini negara yang dulunya memang banyak Muslim gitu ya, tapi kemudian sekarang lebih banyak mayoritasnya non Muslim gitu, tapi mereka sangat concern gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Kan kalau ada hal-hal yang positif kita senang gitu pelajarin itu ya. iyalah. Ya memang eh, memang kita harus banyak belajar sih dari luar gitu. Kalau saya melihat juga begitu Mas Akbar, ada beberapa yang prakteknya memang tidak Ya, menyebutkan syariah. betul. Secara brand nggak bukan syariah, tapi kalau dilihat secara orientasi yang dibangun dari produk itu adalah syariah sebenarnya. Ya, Ya kan? Ya ya, walaupun kita hari ini kadang juga terjebak pada istilah gitu ya, branding yang dimainkan. ya, Sehingga tidak sedikit juga nama syariah itu menjadi terdegradasi karena ulah oknum juga di antara kita gitu. ya, Ya kan? betul. Misal Mas Ya, Akbar juga pernah mendengar ada, ya mohon maaf ya, properti syariah menggunakan ya, nama syariahnya, tapi pada akhirnya mereka tidak amanah sehingga menjatuhkan nama syariah itu sendiri gitu. Jadi ya, ya jangan terjebak juga pada penamaan itu. ya, Sehingga kemarin kita menyimpulkan sama Rai ketika hijrah finansial itu. Hijrah finansial bukan hanya sekedar merubah kamu dari produk yang konven ke syariah. Bukan hanya itu. betul. Itu adalah bagiannya, oke. Tapi bukan hanya itu. Tapi hijrah Ya, finansial adalah bagaimana membuat kamu untuk punya pandangan dan orientasi dalam urusan keuangan yang sesuai dengan kebenaran menurut Allah dalam kehidupan kita. Kira-kira begitulah. Jadi fokusnya nggak nembak ke situ. Kalaupun nanti itu menjadi turunan daripada program-program kita, produk-produk kita, maka yaitu adalah konsekuensi logis yang harus kita lakukan. Karena ya, ya hari ini ketika kita mendapatkan misalnya nih praktek lembaga keuangan syariah yang masih belum sempurna, ya jangan tinggalkan seluruhnya. Justru kita harus betul. kemudian ikut dan Ya, coba berkontribusi. Kalau nggak bisa mendukung, jangan menjatuhkannya. Kalau nggak bisa betul. mendukung, jangan menghinanya. Ya memang nggak Ya, bisa juga kita apple to apple antara bank konven dengan bank syariah. Yang satu usianya ya, 65 tahun, yang satu usianya ya, baru berapa sekarang? Berarti 25 tahunan gitu sekarang ya. Ini ya, kan jadi nggak ketemu gitu cara 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 pandang untuk membandingkan itu. Secara ya, likuiditas juga jauh, secara juga ya program juga pasti beda. Jadi nggak apple to apple kalau membandingkan dengan itu. Ya udah kembali lagi pada iman aja, keyakinan kita, perasaan hati kita lebih kemana sih arah, dan merujuk misalnya kepada ini Mas Akbar. Kan banyak orang yang gelisah hari ini terkait dengan bab riba. ya, Jadi saya sampaikan sedikit. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menurunkan ayat riba, itu berproses kan. Nggak langsung betul. sekaligus. Dimulai dengan surat Ar-Rum, ayat Ya, 30 kalau nggak salah. Kemudian diturunkan dengan surat Ali Imran. Kemudian diturunkan ya, dengan An-Nisa. Kemudian sampai ya. terakhir baru Al-Baqarah. Itu kan bertahap. Dengan ketat. Tahapan Ya, ini kalau saya lihat, ini adalah cara dakwah kita juga terhadap orang-orang yang hari ini masih berkecimpung pada bab itu. betul. Oke, ya kan psikologis orang tuh tidak sama semua. Ya, Ya, keadaan orang tuh tidak sama semua. ya, Mungkin dia belum bisa meninggalkan semuanya. Oke, yang penting di dalam hatinya dia sadar bahwa ini ada yang salah. ya, Adapun kapan dia akan hijrah serius meninggalkan seluruhnya, itu kembalikan kepada dia pribadi. betul. Karena Mas Ya, Akbar, yang saya temukan hari ini banyak fenomena di mana teman-teman ya yang menangkap itu secara sepintas, tidak dipahami lebih dalam. Ujungnya yang terjadi bukan kemaslahatan, tapi yang terjadi betul. kemadorotan. Ya, Saya banyak menemukan teman-teman kepala divisi di sebuah perusahaan karena mendengar kalimat ini haram langsung dia tinggalkan begitu saja tanpa dia ada tarbiyah dulu dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya. Yang ya, ada shock pada akhirnya. Ketika shock dia kehilangan segala macamnya, semuanya habis, keadaannya juga kurang kuat, ujungnya jadi malah istrinya minta cerai, anaknya nggak sekolah, rumahnya diambil, kendaraannya nggak punya, dia nggak punya pekerjaan. ya. Ini kan Malah jadi mudarat ini. jadi jadi sesuatu yang kok jadi begini gitu. Iya. Padahal harusnya kan Islam itu ngasih solusi. Harusnya Ya, syariah itu ngasih jalan. Nah kalau yang ya, terjadi adalah seperti itu, gimana tuh Ustaz Hilman? Nah makanya
Yang salah tuh bukan syariahnya. Yang salah adalah oknum yang kurang memahami tentang keadaan yang dimaknai secara benar terkait dengan syariat. Ya. Makanya kalau ada yang gini nih, kalau ada pandangan dari teman-teman terkait dengan Islam, Islam tuh nggak mungkin salah. Yang salah pasti pandangan kita terhadap Islam. Ya. Islam tuh mudah, Islam tuh nggak ribet. Yang sering kali ribet bukan Islamnya, tapi kitanya. Itunya. Kitanya yang bikin ribet tuh kitanya sebenarnya. Ya. Ad-dinu yusron. Agama ini mudah. Maka carilah Ya. kemudahan-kemudahan gitu dalam setiap apapun yang bisa kita hadir. Tapi dengan prinsip bahwa yang benar tentu benar, yang salah tetap salah gitu. Ya. Jadi lebih kepada ini sih, lebih kepada pemahaman kita yang utuh terkait dengan ya perkembangan ekonomi syariah yang ada hari ini. Itu Mas. Betul, Tat. Setuju, Tat. Apa namanya? Saya pernah lihat, baca di mana saya lupa tuh, ada yang mengatakan bahwa salah satu contohnya adalah sholat kan. Jadi sholatlah kamu meskipun hidupmu belum benar. Sholatlah kamu meskipun kamu masih bermaksiat. Karena sholat itu jangan ditinggalkan, karena itu adalah pegangan kita terus. Gitu. Meskipun kita di luar masih ngaco. Sama juga dengan ini. Jadi mencoba hijrah masuk ke Islam, mencoba produk-produk Islam, meskipun menurut kita masih belum sempurna dan sebagainya, tapi nggak apa-apa. Itu pegangan kita. Dicoba. Karena kalau nggak dicoba, siapa lagi yang nyoba kalau bukan kita kan gitu. Iya. Dan benar kata Ustadz, banyak sekali di luaran justru sebenarnya, ini juga kita bahas juga di kelas yang perencana keuangan syariah, itu salah satunya adalah di Jepang. Di Jepang itu, ini contoh ya, di Jepang itu banknya kan bank paling besar itu namanya bank pos. Jadi dia pakai kantor pos sebagai itu. Ya, ini juga buat teman-teman yang belum ikut kelas syariah mungkin bisa dapat info juga. Nah, di bank pos itu, kalau kita taruh uang, kita nggak terima bunga. Bunganya nol. Bunganya nol. Kita malah di-charge. Di-charge apa? Di-charge biaya penitipan. Lah, ini kan sama aja dengan deposito wadiah sebenarnya. Iya. Iya kan? Kata si bank pos katanya, kan saya terima uang Anda, saya simpen, saya jaga uang Anda. Kalau Anda butuh saya kasih, saya bikin catatannya. Saya mesti dibayar dong, kata si banknya. Ya kan, sebagai lembaga yang menjaga uang Anda. Ya kan, kan Anda sifatnya nitip sama saya. Jadi saya nggak perlu kasih bunga. Jadi bunganya nol, nggak ada bunga. Itu saya terkaget-kaget dulu waktu saya kebetulan pernah tinggal di Jepang tahun 85 sampai tahun 91 ya kan, apa namanya, dan ada kantor, dan di kantor pos itu kita nggak ada pelayan bank, apa namanya, nggak ada kasir, nggak ada CS, kita sama mesin ATM aja. Mesin ATM itu gede sekali, besar sekali, dan zaman dulu tuh semua transaksi kayak setor tunai, tarik tunai itu udah bisa di mesin ATM, dan itu perilakunya seperti itu. Jadi bank itu dia bilang saya nggak kasih bunga kan, gitu. Ya, nah terus kemudian itulah sebabnya kenapa orang-orang di Jepang kalau dia mau mengembangkan uangnya dia, memutarkan uangnya dia, itu dia harus berinvestasi, harus masuk ke usaha, ke bisnis, ke project. Lah ini kan syariah banget sebenarnya, ya kan? Apakah pembiayaannya bentuknya mudharabah, apakah bentuknya musyarakah, itu sangat syariah. Dan yang lebih hebatnya lagi, ini salut nih, ini kita bicara Jepang ini kan negara yang setengah agamanya Buddha, seperempat agamanya Shinto, seperempat lagi nggak jelas agamanya, ya. Ini tapi pola pikirannya dia, pola cara mereka mengolahnya itu mirip sekali dengan syariah, mirip sekali dengan Islam. Jadi ketika kita butuh pendanaan, saya dari sisi pengusaha butuh pendanaan, datang ke institusi, dia akan duduk, dan posisi duduk kita bersebelahan, bukan depan-depanan. Gitu. Bersebelahan itu artinya apa? Kita sama tinggi posisinya. Kita sama-sama, yuk, Anda punya keterampilan, Anda punya usaha, kami kasih pembiayaan, kita barengan. Ya, dan makanya pembukuannya dibuka bareng-bareng. Kita lihat pembukuannya bareng-bareng, kita lihat resikonya bareng-bareng, kita bagaimana caranya menurunkan risiko tersebut. Lah ini kan akadnya udah kayak kalau di syariah akadnya musyarakah udah sebenarnya, gitu kan, atau mudharabah. Itu sangat menakjubkan, dan itu kebayang dilakukan oleh suatu negara yang muslimnya sangat sedikit gitu ya, agamanya agama lain, tapi mereka lakukan itu gitu. Jadi caranya sudah cara Islami. Iya, termasuk juga gini Mas Akbar. Ada juga misalnya
kalau kita relate dengan kebiasaan orang tua kita dulu misalnya. Ya. Orang tua kita dulu itu kan masya Allah yang sederhana, yang kemudian menjadi pola tata keuangan yang sebenarnya baik kita lakukan hari ini. Betul. Gitu kan. Nah sekarang kan kita kayaknya kehilangan gitu budaya-budaya yang baik terhadap keuangan itu gitu. Padahal di Islam mengajarkan seperti itu. Jangan boros, jangan berlebihan, kan begitu. Tapi kita lupa dengan kaidah-kaidah ini, prakteknya nggak lebih hebat daripada orang tua kita dulu gitu. Nah, balik lagi bahwa hijrah finansial itu lebih dalam dari hanya sekedar bicara produk-produk yang tanda kutip dinamakan dengan syariah. Karena juga tadi Mas Akbar ngasih contoh malah di Jepang ada prakteknya yang relate mirip dengan syariah. Mungkin kalau dikasih akad itu namanya musyarakah dan mudharabah gitu. Gitu ya. Hanya nggak dikasih akad aja. Dan mereka sudah mempraktekkan itu dalam kehidupan keuangan. Betul. Gitu sih. Iya. Terus harapannya gimana Tat nih ke depan Tat? Apa yang kita bisa lakukan ya Tat? Iya. Ke depan memang kita harus berangkat, terserah sih apakah memang mau retail, jadi orang-orang yang langsung disentuh. Tapi kayaknya kayak gitu akan lama gitu Mas Akbar. Kita harus memang berafiliasi dengan lembaga, yang lembaga itu juga punya kewenangan untuk melakukan campaign dengan ekonomi syariah ini, atau dengan program hijrah finansial ini. Nah, saya melihat bahwa ya Bank Indonesia, OJK punya peran untuk kemudian lebih banyak hadir pada bab ini. Jadi kan gini ya, bahasa yang terlalu tinggi atau ilmiah di kampus itu oleh para dosen harus diturunkan dalam bentuk yang sederhana oleh para ustadz, oleh para dai yang memang punya narasi mungkin jauh lebih baik gitu didengar oleh umat, oleh masyarakat gitu. Jadi memang membahasakan yang sulit itu gimana caranya biar lebih mudah, kemudian juga tambah dengan hal-hal yang bisa dipahami bahwa oh ya ternyata praktek hijrah finansial tuh ternyata mudah ya gitu. Nah hal-hal itu yang sebenarnya harus kita hadirkan. Sehingga kalau itu udah dibangun, jadi apa ya, literasinya dulu kita bangun gitu, sehingga mereka akan punya daya serap yang baik ketika ditampilkan produk-produk terkait dengan keuangan syariah. Kalau sekarang kan jadi kayak jet lag itu Mas. Sekarang tuh kan kayak orang ininya belum kuat, langsung dihantam dengan sosial media, dengan YouTube, dengan apa yang mereka langsung bicaranya pada tahapan yang tinggi, sehingga bawahnya jadi nggak kuat gitu Mas. Gitu, saya melihat sih seperti itu. Jadi ya kita teruskan aja bagaimana pesan ini disampaikan kepada stakeholders yang memang punya kewenangan, sehingga nanti kita bisa berkampanye bareng-bareng sama-sama, ya, sehingga ketemu gitu cara seperti apa yang paling soft untuk menampilkan ini. Gitu. Dan apalagi karena juga saya khawatir gini Mas, banyak juga orang yang bilang bahwa ya Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah gini-gini aja, dari dulu 5 mantoknya di 5, sekian persen gitu. Ya salah nggak salah sih, cuman ya kayaknya kalau menurut saya kita terperangkap pada pembahasan itu, kita terjebak pada pembahasan itu. Harusnya bukan itu, harusnya topiknya bukan itu. Topiknya bagaimana memahamkan masyarakat tentang pentingnya kita untuk melakukan atau memastikan keuangan kita dikelola dengan baik dan benar. Ya mulailah dari halal dulu, apa sih yang halal, apa sih yang baik dalam keuangan kita. Kan kebanyakan di antara kita tuh sekarang lebih banyak menjual nerakanya daripada surganya. Gitu bahasa aja gitu. Padahal kalau bicara bab muamalah itu yang saya pahami, al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Segala bentuk urusan muamalah itu hukumnya boleh sampai ada keterangan yang mengharamkannya. Sekarang kita jadi kebalik. Fokus dengan yang haramnya, yang bolehnya jadi lupa. Gitu yang terjadi kan. Harusnya kita bicarakan yang bolehnya dulu dong. Ini boleh selama muamalah, hukumnya boleh. Yang tidak boleh ketika ada keterangan yang tidak memperbolehkan. Misalnya yang terkait asuransi deh. Ini yang masih jadi debatable menurut kita gitu. Nanti Mas Akbar tolong tambahkan jika saya salah menganalisanya. Banyak orang yang bilang, Ustadz asuransi itu hukumnya haram misalnya. Saya termasuk orang yang tidak sepakat dengan itu. Gitu. Saya bilang asuransi itu boleh. Tapi ada asuransi yang tidak boleh. Kan gitu jawabannya. Jadi jangan langsung asuransi haram. Kalau gitu jadi kita mati jadinya. Terus gimana? Nggak ada obrolan lagi, udah dipotong. Betul. Karena keterangannya kan memang
hatta ya dulu dalil al-tahrimiyah, sampai ada keterangan yang mengharamkannya. Tapi kalau kita Iya, mulai dengan jawaban asuransi hukumnya apa Ustaz? Boleh. iya, Oke, ketika begini 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 begini. iya, Tapi asuransi tidak boleh ketika ada unsur ribanya, ada unsur gorornya, ada unsur maisir gamblingnya, kan gitu baru kita bisa jelaskan. Tapi kalau iya, langsung dijawab nggak boleh, kita nggak ada kesempatan buat menjawab itu, sehingga yang terjadi iya, jadi keras untuk menyikapi. Gitu loh Mas, saya melihatnya. iya, iya, iya. Setuju, setuju, Tat. Iya. Iya, memang asuransi itu jadi debatable yang panjang. Padahal sebenarnya ayat-ayatnya jelas, Tat, ya, yang mengatakan Jelas. bahwa tadi di awal di depan kita dikatakan bahwa terutama untuk yang laki-laki bagaimana dia harus mempersiapkan keluarganya, apa namanya pasangannya, istrinya, bahkan disebutkan ya secara spesifik istri-istrinya berapa sih yang harus ditinggalkan. Dan itu kalau memang tidak bisa dipenuhi dengan harta warisnya dia, berarti kan dia mesti pakai cara lain, kan gitu kan. Nah, cara lain Mm-mm. dengan abad modern yang ada sekarang, kalau dikiaskan kan yang paling mendekati adalah produk asuransinya, kan gitu kan. Makanya kemudian Betul. kenapa muncul asuransi tunggal, kemudian baru lagi masuk ke akad-akad asuransi apa sih yang tadi menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan secara Islam. Nah, barulah muncul Mm. tuh akad apa namanya rekening tabarruk lah, gitu ya, akadnya wakala bi ujrah lah, dan macam-macam jenis asuransi yang memang secara tatanannya sudah dilihat untuk memenuhi unsur-unsur syariat tadi. Gitu. Betul. Dan saya Ya, sangat balik lagi yakin Mas, ya hmm, perkembangan produk hari ini juga sudah syariah compliance. Balik lagi ya, bahwa mereka tuh nggak jalan sendiri gitu. Mereka ada para betul. ulama yang ya Dewan Pengawas Syariah, kemudian diawasi oleh DSN. Mereka nggak Ya, kurang-kurang lah ilmu terkait dengan syariahnya gitu. Maka betul. nggak usah khawatir. Memang pada akhirnya Islam itu harus eh, dan bukan harus dan pasti memang ngikutin zaman. Ya, Kalau misalnya keberadaan Islam tidak mampu menghadirkan jawaban-jawaban terhadap perkembangan zaman, ya diragukan Islam sebagai agama terakhir dan sebagai agama yang paling sempurna. Kalau menurut saya, ya, ya, justru betul. dengan adanya Islam, ya Islam memang menghadirkan semuanya, termasuk juga dengan Ya, Al-Quran itu sendiri. Gitu. Jadi ya, banyak kok hal yang lebih positif untuk kita dapatkan pemahamannya daripada kita berkelimpungan di bab-bab yang sifatnya negatif. Gitu saya betul. lihat. Dan saya juga ngata gini, mumpung sekarang ini kan girohnya sekarang banyak sekali anak-anak muda yang sudah mulai hijrah gitu ya, dari Ya, sisi akhlak, dari sisi ibadah. Kan zaman kalau kita bicara orang tua kita zaman dulu kan mereka baru masuk pengajian, baru ikut-ikutan kalau udah usia 45, 50 tuh baru baru ikutan iya, kajian-kajian kan. Tapi sekarang iya, nih iya, iya. kalau saya ikut pengajian di Sunda Kelapa, pengajian di Al-Azhar, pengajian di Blok M, itu anak-anak muda, anak-anak dari mulai kuliahan gitu ya Mm-mm. sampai ya atasnya nggak ada limit ya, tapi dari mulai yang anak-anak kuliahan pada ikut. Jadi saya satu sisi bangga, senang gitu ya, senang banget, dan sisi lain pengen sekali gitu nambahkan unsur ini gitu, karena kan pendidikan akhlaknya, pendidikan agamanya kan udah diserahkan pada ustadz-ustadz tersebut yang apa mengajar tersebut kan. Nah, kita menambahi lagi dari sisi tadi, dari sisi keuangan, dan setuju dengan Ustadz tadi bahwa dalam keseharian kita ya memang paling enggak Iya, 40% urusan duit, urusan muamalah kan, iya, urusan iya. ekonomi. Dan dan memang di antara kita masih banyak yang belum aware terkait dengan bab ini, Mas Akbar. Ya, Masih banyak di antara kita yang ya sudahlah itu mah ngikut aja gitu. Padahal kan kalau kita bisa belajar dari sekarang akan lebih bagus. Termasuk misalnya ketika bicara finansial rumah tangga misalnya. Kan alangkah ya, lebih bagus kalau finansial itu dilakukan sebelum dia menikah. ya, Dia tahu ilmunya, dia paham bagaimana pos-pos yang harus dihadirkannya gitu. Apalagi ya, kalau ditambah dengan pendekatan syariahnya, pendekatan islaminya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Pasti dia akan tahu ya, tuh. Misalnya betul. ya ketika nanti, kenapa sih laki-laki yang diberikan kewajiban untuk mencari nafkah misalnya? Kenapa? Apa Ya, sih dibalik itu semua? Sampai nanti kita ya, ketemu bab waris bahwa kalau ada seorang yang meninggal, buat laki-laki dapatnya dua, perempuan satu gitu kan? Ya, ya. Dan kenapa? kalau orang paham dari awal filosofinya dia akan oh ya bahwa Islam itu emang adil kok. Bukan berarti ketika perempuan dikasih satu dan laki-laki dua jadi Islam dianggap nggak adil, nggak juga gitu. Karena pada Ya, saat yang bersamaan si laki-laki itu diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah pada perempuan. Jadi ya, kalaupun si laki-laki itu dapat uang lebih, pasti akan kasih ke perempuan juga. Misalnya bab betul. itu. Terus bab Ya, lain lagi kayak hutang piutang misalnya. Kalau si istri punya hutang, maka laki-laki wajib untuk kemudian membayarkan hutang si istri itu. Ya, ya,
Beda ceritanya kalau suami punya utang dan bukan kebutuhan keluarga, artinya tidak ikut campur dengan kebutuhan keluarga, maka istri tidak berhak atau tidak punya kewajiban buat melunasi utang suaminya. Ini kan hal-hal yang perlu dikuatkan, perlu dipahami Betul, gitu. betul, Dan justru betul. ini lebih dekat gitu dalam kehidupan kita daripada hal-hal yang tadi perdebatannya masih sifatnya produk dan segala macam gitu. Iya, itu banyak sekali tuh pertanyaan tuh, kenapa perempuan dapatnya satu, laki-laki dua. Sementara perempuan tuh satu untuk dirinya dia. Laki-laki dua itu Iya, kan untuk bagi-bagi ke semua kan, termasuk bagi ke orang tua, bagi ke adik, ke semua. Dia harus diurusin kan gitu. Itu banyak betul. orang yang nggak paham makanya. Ya memang sih Ustadz juga merasa bahwa produk hijrah finansial itu nanti harus tetap dikembangin, Mas. Harus apa Ya, namanya? Disusun ulang kembali apa nih yang harus ditampilkan, kemudian bab-babnya ya, seperti apa. Sampai orang tuh menemukan titik hijrah finansial yang sempurna gitu. Ya ya. sampai pada kesimpulan bahwa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Sampai dia benar-benar kafah gitu. Lupa. Tapi ya Ya. kita pahami bahwa hijrah itu adalah proses gitu. Proses. Mungkin harus dibuat dalam beberapa term sampai kemudian kita menemukan kesempurnaan dari produk ini gitu. Ya, betul. Setuju kayak tadi masalah pernikahan tetap banyak hal kan, salah satu penyebab perceraian terbesar itu kan adalah karena masalah Ekonomi. ekonomi kan. Nah, terus kemudian banyak orang yang pasangan-pasangan ini yang tidak tahu hak dan kewajiban dia sebagai calon suami dan calon istri, demikian juga dengan nafkah, ya kan. Mana uang yang boleh diambil, mana uang yang menjadi haknya, mana uang yang harus atas seizinnya dia, itu banyak yang nggak paham kan, yang hal-hal seperti itu. Padahal itu sangat simpel dan itu sangat dekat dengan kita, orang semua orang pasti akan nikah nantinya kan suatu hari kan, itu harus Iya, kayak pemahaman ini Mas, yang paling menarik adalah apakah benar Ustadz uang suami adalah uang istri dan nah uang istri adalah uang istri, misalnya itu nah kan. ya ya Itu kan sesuatu yang sangat dekat gitu. Ternyata betul perbincangannya bukan pada bab benar atau tidak, tapi ya lebih kepada komunikasi gitu. Jadi ya ketika di rumah tangga atau keluarga itu ya memang benar masing-masing ada porsinya. Tapi komunikasi di antara keduanya itu adalah jawaban dari apapun yang mereka sedang lakukan dalam kehidupannya gitu. iya Jadi gitu. Maksudnya ini kan banyak orang yang hanya berdebat pada ini kan uang saya, ini kan uang kamu. iya Jadi lebih kepada itu. Padahal kan di Islam gak begitu tata aturannya. Nanti kalau Bapak Ibu yang penasaran, teman-teman bisa dilihat di YouTube saya, ada tuh penjelasannya. Apakah iya. benar harta suami adalah harta istri gitu? Saya bahas itu gitu. Waduh, banyak banget nih pembahasannya, Tat. Waktunya Aduh, sepertinya udah mau habis. Kita nggak sempat tanya jawab nih, udah tinggal 2 menit. Mohon maaf, nanti mungkin kita akan nggak adakan apa-apa ya. sesi yang berbeda. Tapi memang banyak yang awal pertanyaannya. Nggak apa-apa, nanti kita Kalau bikin lagi. enaknya malam Mas, live itu Mas. Iya, benar. Malam, pada tarawih itu enak banget. Mungkin Iya, kalau iya, mau iya. Mas, nanti menjelang Lebaran lah kita bicara tentang pengelolaan keuangan menjelang Lebaran tuh. Seru juga tuh Mas. Boleh, boleh, Pasti bakal boleh. Nanti kita telepon banyak lagi ya, yang Tat. Ya. ditanyakan. Iya, iya. Iya. Oke, Ustadz, karena waktunya udah tinggal 1-2 Siap. menit lagi, saya takut tiba-tiba mati. Saya ucapkan terima kasih, Tat, Sama-sama atas Mas. Terima kasih ngobrol. banyak. Ini kita ngobrol-ngobrol aja, sharing aja kan, jadi seru-seruan gitu ya. Terima Betul, kasih, betul. Tat, untuk informasinya. Nutup, silakan, Tat. Ya, teman-teman, makasih banyak. Terutama nih mitra-mitranya Mas Akbar. Masya Allah, saya bisa silaturahim. Semoga ini jadi kajian itikaf kita di 10 hari terakhir Ramadan. Eh, Nah, Insya Allah ada kebaikan. Mohon maaf kalau tidak banyak yang bisa kita sampaikan. Ini baru prolog sebenarnya. Kita belum bicara iya, daging dan intinya nih. Ini baru iya, prolog, baru pendahuluan. Mas Akbar, sehat iya. terus semuanya. Semoga Allah mudahkan. Amin, amin. Ya, terima kasih, Tat. Sehat Assalamualaikum terus. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum.